warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awil Rahim dari SMA Negeri 1 Paguyangan. Saya Faisal Intalo dari SMA Negeri 1 Paguyangan. Dan saya Andri Usman Kilo dari SMP Negeri 1 Paguyangan. Pada video kali ini kami akan mempraktekkan proses coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Waalaikumsalam. Iya, dari raut wajah Pak Andri saya lihat hari ini cukup ceria Pak Andri ya. Iya. Iya. Tapi sebelumnya bisakah saya mohon waktunya Pak untuk wawancara hari ini? Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Andri. Jadi Pak Andri hari ini kita akan memulai proses coaching. Di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coachingnya Pak Andri bersama coaching. Namun sebelum proses itu dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam modul observasi ya Pak Andri ya. Agar Bapak juga tahu terkait rubrik penilaian yang kemudian saya juga harapkan nanti Bapak sudah memiliki prinsip menjadi seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian Pak Andri ada beberapa kompetensi dari coaching, yakni presence, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot atau dengan teknik rasa. Dan juga Pak Andri jangan lupa juga bisa menerapkan alur tirta ya. Tentunya Pak Andri juga sudah tahu alur tirta itu akronim dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Bagaimana bisa dipahami Pak Andri ya? Iya, jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak Andri, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan ini Pak? Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa kompetensi coaching yang saya ingin Bapak bimbing ke saya dan ingin Bapak lihat ya. Ini kompetensi coaching present, kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, kemudian menyusun pertanyaan yang bermakna atau berbobot Pak. Iya, terima kasih Pak Andri ya. Jadi ada 3 kompetensi Pak ya. Ya. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari ketiga itu apa hal yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Dari ketiga kompetensi itu saya pikir 2 saja yang perlu saya kembangkan, yakni mendengarkan dengan aktif, kemudian menyusun pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Ya, luar biasa Pak Andri ya. Nah, jadi dari 2 indikator keterampilan, kemudian juga tujuan pengembangan ini yang dicapai nantinya. Nah, kira-kira indikator mana yang ingin Pak Andri kembangkan dalam sisi coaching pada kali ini Pak? Jadi indikator yang saya ingin kembangkan tentunya setelah saya dengan baik melaksanakan mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot, saya berharap coach saya ini bisa menemukan solusi ataupun langkah-langkah yang tepat yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Iya, sangat rasional sekali Pak Andri ya. Jadi kira-kira apa sih yang menjadi harapan Pak Andri dari observasi yang akan dilakukan nanti? Ya, saya berharap observasi ini bisa menjadi bekal saya ya ke depannya, sehingga ketika saya menemukan masalah saya bisa menyelesaikan dengan proses coaching ini. Ya, baik, terima kasih Pak Andri ya. Semoga proses coachingnya bisa berjalan lancar dan Bapak sudah siap ya untuk siap. Ya, Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Awin. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu Awin? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih ya Bu Awin telah meluangkan waktu pada saat ini. Kira-kira apa yang ingin Ibu Awin bicarakan dengan saya? Tadi kan Ibu menelpon saya ingin menyampaikan sesuatu mungkin terkait dengan ada proses pembelajaran yang Ibu sampaikan. Jadi kira-kira apa yang akan bicarakan? Iya baik Pak, terima kasih. Di sini saya ingin membahas tentang kondisi anak-anak di sekolah. Nah, saat ini saya akan mengajar di kelas 11 dan saat ini juga sudah masuk kurikulum merdeka. Nah, saya mengamati anak-anak ini belakangan ini mengalami penurunan motivasi belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Nah, beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas. Oh, jadi pembicaraan kita kali ini terkait kondisi siswa ya, khususnya belakangan ini menurut pengamatan Ibu Awin motivasi belajar mereka itu turun ya, sehingga berdampak pada hasil pembelajaran. Oke, jadi dari pengamatan Bu Awin kira-kira apa yang ingin Ibu Awin dapatkan pada pembicaraan kita kali ini? Saya ingin dapat menemukan hal-hal yang bisa memotivasi siswa saya lebih giat lagi belajar Pak. Oh, iya. Kira-kira menurut Bu Awin hal-hal motivasi yang dapat meningkatkan minat belajar siswa itu kira-kira seperti apa? Mungkin lebih ke pembelajaran saya, misalnya menggunakan metode-metode apa yang bisa saya gunakan yang bervariasi di kelas itu Pak. Oh, jadi menggunakan metode ya. Kalau kita bisa nilai, kita bisa ukur dalam bentuk angka levelnya. Kira-kira menurut pengamatan Bu Awin, motivasi belajar siswa Bu Awin itu berada di level berapa? Kalau misalkan kita nilai dari 0 sampai 10, angkanya paling tinggi 10, kira-kira berada di angka berapa Bu? Menurut saya mungkin saat ini masih berada di level 6 Pak. Oh, jadi menurut Ibu masih berada di level 6. Kira-kira untuk target Ibu menaikkan ke level berapa? Sebenarnya saya tidak ingin cepat-cepat, Ya. tapi saya maunya saat ini berada di level 8. 8. Oh, jadi 2 angka ya, udah level 6 mau Ibu naikkan ke level 8. Kira-kira untuk menaikkan level ini apa yang akan Ibu lakukan? Begini Pak, rencana saya ada 3 cara yang mungkin bisa saya lakukan. Yang pertama itu memanajemen kelas dulu, misalnya membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Oh, Kemudian yang kedua, menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. oke. Dan yang ketiga itu harus terus diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Oh, oke. Jadi cara Ibu untuk menaikkan motivasi siswa dari level 6 ke 8 itu kalau yang saya tangkap jadi ada 3 ya, melakukan manajemen kelas yakni ice breaking, kemudian memperlihatkan video yang menarik ya, jadi seperti itu ya. Oke, jadi di antara beberapa yang Ibu sampaikan itu kira-kira mana yang Ibu dapat laksanakan untuk waktu sekarang ini? Yang akan saya lakukan itu menurut saya mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik. Oh, jadi membuat ya Iya. video pembelajaran yang menarik. Oke, kira-kira kapan Ibu akan lakukan itu? Mungkin secepatnya Pak saya akan melaksanakan rencana tersebut. Adakah rekan Ibu yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan atau dalam membuat video pembelajaran? Mungkin Bu Meska Pak, Oh, Bu karena Meska. menurut saya beliau hebat dalam bidang IT. Oke. Jadi saya akan belajar dengan Bu Meska cara membuat video pembelajaran yang menarik. Oke, saya pikir sudah cukup Bu Awin. Ibu Awin telah menjelaskan apa yang akan Ibu Awin lakukan untuk meningkatkan motivasi kondisi dari muridnya Ibu Awin, dan saya berharap ini akan segera Ibu lakukan ya. Iya Pak. Ya. Dan saya tidak saya ini penasaran ya.
penasaran setelah Ibu melakukan perubahan ini, saya ingin mendengarkan kembali kira-kira apakah ada peningkatan tidak. Saya pikir demikian Bu Awin. Insya Allah kita bisa ketemu dan buat janji kembali. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Andri, Ya Pak. tadi saya sudah melihat percakapan Pak Andri dengan Ibu Awin cukup luar biasa ya. Nah, di sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Andri. Jadi yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator kecepatan pengembangan yang diinginkan, Pak? Ya. Jadi tadi saya telah melakukan tentunya prinsip-prinsip coaching, kemudian kompetensi coaching. Yang terpenting saya telah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Ini tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Itu yang telah saya lakukan Pak pada saat observasi bersama coach. Iya. Jadi benar Pak. Jadi ini apa yang Bapak sampaikan ini sudah sesuai dengan catatan saya. Ini terlihat ada potensi Bapak sudah melakukan kesetaraan, kemudian antara Bapak dengan Ibu Awin tadi ya sebagai coaching, sehingga seperti terlihat layaknya ada kemitraan ya. Juga memenuhi prinsip kreatif di mana Bapak sudah berusaha menjadi coach baik dari seorang coaching, dan juga Bapak berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari si coach sehingga dapat menggali ide-ide yang merupakan solusi dari permasalahan. Dan yang paling penting Pak Andri, percakapan tadi Bapak sudah menerapkan alur tirta Pak ya? Iya. Iya, begitu juga Bapak rasakan ya? Iya. Jadi alhamdulillah secara gambaran umum Bapak sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik, sangat luar biasa Pak. Dan terakhir kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan Pak? Saya pikir kompetensi sudah tidak ada lagi, hanya perlu praktik lagi ya, lebih giat sehingga akan menjadi pembiasaan bagi saya untuk melakukan proses coaching. Iya, jadi Pak Andri, saya berharap apa yang sudah dilaksanakan ini bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian pun saya juga berharap pelaksanaan coaching tadi menjadi bekal untuk Bapak ya, Pak, agar kedepannya saat memberikan pelayanan coaching dapat menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi dalam coaching. Ya, sekali lagi atas waktunya Pak Andri, sangat luar biasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Pak Andri ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak Bergerak. Dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.